Shalom, nama saya Umi Zilviana Arifah. Saya dari Akantan Prodi Pak 23 akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Ayada Putra Keratia. Di sini saya akan mengambil salah satu dari Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Alkitab Ayub. Ini adalah kitab Ayub yang paling mengesankan atau menginspirasikan dalam kehidupanku. Di sini kitab Ayub ini menceritakan bahwa Ayub ini sendiri adalah baik dan saleh di hadapan Allah, dan dia juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, dan dia juga memiliki banyak harta, yaitu kambing domba yang banyak, baik itu unta, domba, lembu, dan keledai, dan budak-budak. Pokoknya dia itu paling kaya lah di sekitar daerahnya. Dan suatu ketika iblis berhadapan atau datang di hadapan Allah, di mana suatu ketika datang anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antaranya juga ada iblis, yang dimana dia katakan bahwa dia ingin mencobai Ayub yang saleh, dikatakan yang dia saleh dan baik di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengizinkannya, yang dimana iblis mencobai Ayub dengan mengambil semua apa yang dia miliki, yaitu Ayub kehilangan anak-anaknya yang dia sayangi. Dia juga kehilangan semua harta yang dia miliki, baik itu budak, peliharaannya, hewan-hewan, semuanya. Dan yang paling parahnya, yang paling menyakitkan dalam kehidupannya, yaitu dia diberikan penyakit, yaitu penyakit bara, penyakit yang membuatnya menderita, yang dimana dalam dalam perjalanan pencobaan yang dia hadapi, banyak pertentangan atau kebingungan yang dihadapi, baik dalam yang telah dikatakan oleh istrinya, yang dimana istrinya yang bodoh ini bilang kepada Ayub bahwa menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya. Tetapi dan juga sahabat-sahabatnya sendiri juga pun menasehati dan memberi hikmat mereka sendiri, dan semua nasihat atau yang telah masukan-masukan yang telah diberikan oleh sahabat-sahabatnya kepadanya itu tidak baik. Itu nasihat-nasihat yang diberikan sahabat-sahabatnya salah. Dan termasuk juga Ayub, tindakan yang telah dia lakukan itu salah, yang dimana ketika dia menderita, dia juga menyalahkan Allahnya sendiri. Dia tetap mempertahankan, membenarkan diri bahwa dia tidak bersalah. Dan juga dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita bisa memiliki kebahagiaan penderitaan yang mewah, yang baik, dan kita juga harus bisa menghadapi segala pencobaan yang penderitaan yang kita hadapi. Lanjut bahwa dan Tuhan memberi nasihat, menegur Ayub. Tuhan menegur Ayub, dan Ayub pun menyesal atas tindakan telah dia perbuat, tindakan yang salah yang telah dia perbuat, yang dimana dia dalam penderitaan dia menyalahkan Allah, bukannya mencari Allah atau meminta petunjuk atau kepada Allah untuk bisa menyelamatkannya, melainkan dia menuduh atau menyalahkan Allah. Dan ketika Allah berbicara kepada Ayub, Ayub pun menyesal, dan dia merendahkan diri, artinya bahwa dia mencabut semua perkataan yang telah dia katakan sebelumnya, yang dimana dia menyalahkan Allah,
atas penderitaan yang telah dialami. Dan akhir cerita, ketika Ayub mau bertobat atau dia mau merendahkan diri di hadapan Allah, Tuhan memulihkan segala keadaan yang telah hilang di dalam kehidupan Ayub, yang dimana dia yang tadinya sakit penyakit memiliki bara, dan sekarang dia sembuh dan dia juga kembali semua harta bendanya dengan berlipat kali ganda. Intinya adalah, kesimpulannya adalah bahwa dalam setiap penderitaan yang kita alami setiap harinya dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan berarti Tuhan sudah tidak peduli, sudah jauh di hadapan kita. Bukan, teman-teman. Tuhan memberi pencobaan atau penderitaan yang kita hadapi itu, Tuhan melihat bahwa sejauh mana kita harus setia, sejauh mana kita percaya kepadanya, berpegang teguh dalam keadilannya. Tuhan juga minta bahwa dalam suatu penderitaan apapun, baik itu suka atau duka, kita harus tetap berpegang atau setia jujur di hadapannya. Karena Tuhan itu adalah, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan Maha Adil. Dia memiliki keadilan yang baik. Ketika kehidupan kita baik, jujur dan saleh di hadapan Dia, Tuhan akan memberikan juga yang setimpal dengan perbuatan baik yang telah kita perbuat. Tetapi teman-teman, ketika kita memiliki kehidupan yang tidak baik, yang salah di hadapannya, Tuhan akan menghukum kita. Tuhan akan memberikan penghukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi teman-teman, dalam situasi apapun, penderitaan apapun, percobaan apapun, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhanlah tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan, yang sangat baik. Intinya kita harus tetap berpegang teguh setia kepada Tuhan. Karena dalam rencana Tuhan itu hasilnya akan pasti baik. Jadi kita tetap setia dan berpegang teguh dan percaya dalam hikmat perbuatan atau Alkitab yang telah kita dengar, atau perkataan-perkataan Tuhan yang telah Dia katakan. Amin, teman-teman. Terima kasih. Mungkin ini saja yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.